Pembahasan hasil analisa AFTA Aquila Fingerprint Talent Analysis, analisa bakat melalui sidik jari untuk kemampuan alami. Di sini kita menghasilkan beberapa hasil ya, hasil analisa yaitu kreativitas dan seterusnya. Kemudian hasil ini disort berdasarkan nilai kuantitatif terbesar, jadi urutannya nggak pasti seperti ini. Yang pertama adalah di kreativitas. Kreativitas itu menurut saya adalah kunci dari semua bakat, karena dari kreativitas itu akan muncul banyak ide kan ya, banyak hal-hal baru, banyak semuanya ya apa ya, ada kreasi baru lah seperti itu. Nah kemudian misalkan ya, ini bakat menggambar itu misalkan memiliki bakat menggambar gitu. Kemudian dengan kreativitas yang tinggi, maka akan menghasilkan kreasi-kreasi gambar yang baru gitu. Jadi hampir semuanya, misalnya punya kepemimpinan gitu, ketika punya kreativitas yang tinggi, otomatis memiliki cara memimpin yang berbeda dari orang lain. Itu hampir semuanya. Nah, di sini apakah kalau semua orang ya, semua orang pada dasarnya memiliki kreativitas. Pada dasarnya memiliki kreativitas. Cuma di level yang berbeda. Ada yang sangat kreatif, kemudian ada yang kreatif, ada yang sedikit kreatif. Nah, ini apakah kalau misalkan di sini nanti hasilnya sedang, itu tidak punya kreativitas, tetap punya kreativitas. Namun tidak terlalu tinggi, cuma itu. Hampir semua orang itu punya kreativitas, yang pasti seperti itu. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan. Di sini kepemimpinan yang digambarkan dari hasil ini bukan kepemimpinan sebagai manajer, tapi kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Beda ya. Seorang pemimpin itu tidak langsung menangani sebuah tidak langsung ke teknisnya. Jadi kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang punya visi, misi. Jadi dia lebih ke orang-orang manajer. Jadi pimpinan seorang pemimpin manajer gitu. Pemimpin dari manajer atau direktur lah kayak gitu. Jadi dia kalau rapat itu hanya bertemu dengan kabit-kabit seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke bagaimana perusahaan ini akan dibawa kemana gitu. Jadi perusahaan ini akan jadi desainnya itu seperti apa. Lebih ke situ, bukan pemimpin yang langsung memimpin orang teknis gitu. Jadi kalau orang teknis ada sendiri nanti di manajer. Jadi ada hasil sendiri. Kemudian di psikologi jelas ya, ketekunan. Orang yang jadi ketekunan itu ada kelebihan kelemahan ya. Ketekunan itu ada kelebihan kelemahan. Orang yang terlalu tekun bisa melakukan hal yang sama, bisa melakukan sesuatu yang itu aja terus menerus, itu tekun. Kemudian dia sabar untuk menunggu sesuatu. Misal ketekunan itu biasanya kita perlukan saat kita itu loh menanam padi atau tanaman lah gitu. Itu kan perlu ketekunan, perlu kesabaran. Atau kita membuat sebuah produk, misalkan kursi, patung, itu perlu ketekunan. Karena orang yang nggak tekun ya pengennya cepat-cepat selesai gitu, pengennya cepat-cepat rampung, pengen cepat selesai. Nah, kelemahan dari orang yang punya ketekunan itu kadang bukan sulit ya, tapi cenderung untuk kurang bisa berkembang karena dia senang dengan proses, suka dengan prosesnya. Dan ya seperti itu, senang dengan prosesnya. Kadang terpaku dengan prosesnya. Misal kalau dia multitasking sih sebenarnya nggak masalah, tapi ketika dia hanya mengerjakan satu hal, kemudian tekun di situ aja, maka perkembangannya akan jadi lebih lambat seperti itu. Kemudian analisa ukur itu bisa membedakan dimensi ya, panjang, lebar, kali, tinggi. Kalau bisa melihat rumah, oh ini itu kira-kira panjangnya 6 meter, lebarnya itu 6 meter, tingginya itu 3 meter seperti itu. Kemudian penalaran itu kalau mendung, hujan. Oh, nah ini udah mendung kok nggak hujan gitu. Artinya kalau mendung itu nggak pasti hujan. Tapi ini dipakai di fisika, matematika itu perlu untuk penalaran. Karena penalaran sendiri itu ya penalaran ya logika. Kalau ini ya berarti harusnya ini itu. Jadi IT itu butuh penalaran. If kan kalau IT itu sebenarnya semuanya hampir ke logik ya, ke logika. Kemudian pengendalian diri di sini itu bukan berarti dia orangnya diam, terus orangnya itu pendiam,
santun gitu, enggak juga. Orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik itu bisa marah dengan panjang tanpa ngamuk gitu ya, tanpa kalap. Jadi dia bisa apa ya, emosinya itu bisa ditekan gitu agar tidak ngamuk, agar tidak kalap. Kemudian namun bisa ngomong dengan keras tapi panjang gitu. Jadi ya kemudian dia bisa memposisikan dirinya ketika dalam rapat atau apa itu dia bisa memposisikan dirinya, kemudian nggak gampang kalau marah sama orang itu masih bisa marah gitu. Jadi nggak diamuk, masih bisa marah gitu. Malah orang yang punya pengendalian diri saya lihat itu malah orang yang bisa marah. Misalnya kalau di jalan kemudian dia mau serempet gitu, kemudian dia ya santai aja gitu, ya bisa marah, bisa bisa apa ya, bisa mengumpat gitu, tapi nggak marah secara totalitas gitu, nggak marah secara total. Kalau saya sendiri nggak punya pengendalian diri, jadi kalau marah itu total gitu, totalitas. Hawanya itu hawanya itu nggak enak gitu loh. Jadi kalau pas memang marahnya itu lebih jarang gitu ya, tapi ketika marah itu benar-benar oh, nafsunya nggak bisa mengendalikan nafsunya, intinya itu. Kemudian mengelola angka ini ke matematika ya, jadi ke statistik matematika. Motorik halus itu untuk pengendalian otot-otot kecil seperti di telapak tangan, kemudian di wajah gitu. Jadi orang orang yang memiliki motorik halus, mimiknya akan terlihat lebih jelas. Jadi kalau dia senang ya wajahnya ya senang, kalau dia cemberut wajahnya cemberut gitu. Kemudian tulisan tangannya seharusnya lebih bagus ketika punya ini, konsep seninya juga bagus, kemudian menggambarnya juga bagus. Biasanya tulisan tangannya juga ikut jadi bagus. Kemudian untuk pemahaman, jadi dia lebih cepat paham ketika membaca sesuatu. Jadi intinya kalau baca sesuatu dia cepat paham. Kemudian di akademisi ini adalah bakat yang saya temukan sendiri nih sebenarnya. Kemarin ini hasil baru ya. Pemahaman akademisi ini hasil baru. Akademisi itu orang yang nyaman berada di sebuah kondisi edukator atau misalnya guru, dosen, kemudian dokter, kemudian apalagi praktisi edukasi, praktisi intinya dia suka di sebuah pekerjaan di mana di dalam sebuah instansi kemudian ada urutan hierarki jabatan yang jelas. Misalkan mau ya urutan hierarki ya, misalkan jadi tadinya kan jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas, kemudian jadi kabid, kemudian jadi kadinas, seperti itu. Jadi ada urutan yang jelas di hierarkinya, ada urutan yang jelas di jabatannya. Misal tadinya jadi dosen pembantu, kemudian dosen tetap, kemudian dosen misalnya kepala prodi gitu kan, kaprodi, kemudian kajur, kepala jurusan, kemudian jadi apa itu dekan gitu kan. Setelah dekan mau jadi rektor gitu atau kabid dulu ya, kabid kabid universitas dulu. Intinya dia berada di sebuah urutan jabatan yang jelas. Jadi orang-orang ini biasanya suka di situ. Kalau mau di tentara kan, tentara ya militer itu kan juga jelas pangkat-pangkatnya. Oh berarti dia setelah ini. Jadi orang yang suka berada di sebuah aturan di mana jabatannya itu jelas, kemudian dia berada di lingkungan sebuah instansi atau perusahaan juga bisa, perusahaan swasta itu juga bisa termasuk. Jadi dia tadinya jadi apa, pengen jadi apa, seperti itu. Kemudian analisa seni. Jadi ini bukan seni langsung ya. Jadi seni itu membutuhkan seni, kemudian membutuhkan konsep seni, kemudian butuh imajinasi, kemudian butuh menggambar. Kemudian butuh apa lagi? Ketekunan. Jadi untuk membuat sebuah karya seni itu memang lebih susah untuk membuat karya seni itu lebih susah karena harus melibatkan satu ketekunan, kedua analisa seni, kemudian konsep seni, kemudian menggambar. Jadi memang ini kenapa kok ini enggak saya masukkan di satu aja di kesenian gitu aja, karena hasilnya beda-beda. Jadi misalkan ya ketekunan tuh enggak punya, tapi analisa seni punya, imajinasi punya, konsep seni punya, menggambar punya, otomatis kan tetap aja bisa. Cuma gambarnya mungkin agak kasar, dan gambar kasar itu juga ada bidangnya sendiri gitu.
Mungkin di analisa seni dia dapat, kemudian menggambarnya bisa, tapi konsepnya nggak ada, tetap aja bisa gitu. Cuma belum akan maksimal ketika dari keempat ini ada semua. Kemudian di sini kemandirian itu lebih ke mandiri ya. Mandiri itu berarti bekerja sendiri, bisa bekerja sendiri, bisa bekerja sendiri. Ini kadang tidak dimiliki oleh beberapa orang juga. Ada orang yang benar-benar tidak bisa bekerja sendiri karena apa? Dia tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan itu dari nol sampai selesai. Jadi ketika dia bekerja itu harus ada bantuan dari orang lain karena ada beberapa teknis yang tidak bisa dia lakukan. Jadi orang yang punya kemandirian itu biasanya orang yang bisa melakukan sebuah pekerjaan itu hampir semuanya bisa dilakukan. Misalnya apa ya, memasak lah, memasak apa gitu. Eh, hampir semua orang yang bisa memasak ya. Hampir. Jadi ya misalkan apa ya? Ya kan ada sebuah pekerjaan misal membuat konten ya, membuat konten YouTube lah misalkan kayak gitu. Kan misal ada pekerjaan yang kadang tidak bisa dilakukan misalkan untuk editing itu. Dia pintar ngomong, pintar membuat konten, tapi untuk editingnya dia kesulitan. Ada yang bisa membuat editingnya bagus, kemudian persiapannya bagus, kameranya dia menguasai semua teknis, tapi dia nggak bisa ngomong itu. Ya seperti saya maksudnya. Itu juga akan jadi masalah ya, seperti itu. Jadi intinya kemandirian itu bisa melakukan segala hal sendiri dan lebih mandiri juga. Mandiri ya, tahu sendirilah mandiri itu seperti apa. Menggambar jelas ya, kemudian konsep seni itu lebih ke konsepnya, jadi dia bisa berpikir tentang sebuah karya seni baru. Imajinasi juga jelas, jadi imajinasi ya, sebuah imajinasi itu membayangkan sesuatu di otak secara utuh dan detail. Misalkan saya pengen membuat patung gitu ya, membuat patung tentang patung lah gitu. Otomatis dia bisa membayangkan sampai ke tingkat detail dari patung-patungnya itu, kemudian mengaplikasikan ke sebuah benda yang bentuk nyata gitu. Motorik kasar itu ini ya, kalau motorik halus itu pengendalian otot kecil, kalau motorik kasar itu pengendalian otot besar seperti otot bicep tricep yang ada di tangan, kemudian di kaki, kemudian di punggung gitu ya, di leher gitu, termasuk di motorik kasar. Nah hasilnya itu misalnya di keseimbangan. Jadi hasil yang pasti itu di keseimbangan, dia bisa itu loh, naik pohon itu namanya apa ya, menaiki pohon, menek gitu kalau bahasa Jawa. Dia bisa, ya itu intinya dia punya keseimbangan yang lebih baik. Kemudian pola abstrak itu hampir sama ke seni, tadi lupa ya. Jadi kalau seni itu kan di sini ya, pola abstrak, menggambar, kemudian analisa seni, kemudian apalagi ketekunan gitu. Ya, jadi ada 5 ya. Pola abstrak itu memahami sesuatu pola yang ya abstrak. Saya sendiri nggak punya pola abstrak. Jadi membayangkannya juga susah sekali, susah sekali. Jadi kalau mau mudahnya pola abstrak itu ya itu loh Pak, itu loh lukisan-lukisan abstrak yang kita sendiri kadang nggak jelas itu lukisan apa. Lukisan. Saya sendiri kalau lihat lukisan ini sebenarnya nilai seninya di mana gitu kan, lukisannya itu nggak jelas gitu. Tapi bagus gitu loh. Tapi bagusnya di mana? Itu ya saya sendiri juga nggak begitu paham sih sebenarnya. Itu hanya dipahami oleh orang-orang tertentu masalahnya ya itu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.